Karena penasaran siapa sebenarnya laki-laki itu, Sumiati pun membuka penutup wajahnya. Dan betapa kagetnya Sumiati, ternyata laki-laki misterius yang selama ini membantunya dan kini telah mengorbankan dirinya. Dia adalah Jarko. Ya, dia adalah Jarko. Sontak Sumiati pun kaget bukan main. Ia tak menyangka jika seseorang yang selama ini membantunya adalah Jarko. "Maafkan aku, adikku," ucap Jarko sembari menahan sakit. Dengan perkataan Jarko yang menyebut Sumiati adalah adiknya, Sumiati pun terperangah bingung. Dalam hatinya bertanya, apa maksud semua ini? Kenapa Jarko menyebutku adiknya? Apakah benar dia kakakku? Dan tiba-tiba Jarko memperlihatkan sebuah gelang yang ternyata Jarko memiliki gelang yang sama seperti yang dipakai Sumiati. Di sisi lain, Darso yang mengetahui jika laki-laki yang menghalangi aksinya adalah tangan kanannya sendiri, seketika itu pun langsung murka. Ia langsung berlari, berniat menghabisi Jarko dan Sumiati. Jarko yang menyadari hal itu, meski terluka, ia berusaha untuk bangkit. Jarko mencabut keris yang menancap di punggungnya. Lantas ia gunakan untuk menyerang Darso. Terjadilah pertarungan antara Darso dan Jarko. Di sisi lain, Sumiati yang memiliki kesempatan langsung meneruskan usahanya, memasukkan si pendamping ke tubuhnya. Dan tak lama kemudian, meski terluka, Jarko berhasil menghunuskan keris itu tepat di perut Darso. Dan Darso pun jatuh tak berdaya. Dengan wajah yang lega, Jarko pun terkulai lemas. Sumiati yang melihat itu pun bergegas mendekati Jarko. Terjadilah perbincangan antara Sumiati dan Jarko, di mana mereka saling menanyakan dari mana mereka mendapatkan gelang tersebut. Terkuaklah jika memang Jarko dan Sumiati adalah kakak beradik. Sumiati memang mengaku jika memang ia memiliki seorang kakak, namun mereka terpisah saat ia masih kecil. Dan gelang itulah satu-satunya petunjuk yang ia miliki. Sedangkan Jarko kecil sempat diasuh oleh seseorang hingga besar. Dan setelah orang tua angkat Jarko meninggal, Jarko pun tak sengaja bertemu dengan Darso. Suasana saat itu sangat membuat haru Sumiati dan Jarko. Terlebih lagi Jarko, di mana ia merasa berdosa besar karena ia sempat ingin mencelakai Sumiati, adiknya. Dan juga ia telah ikut andil atas kematian sang ibu. Jarko pun bersimpuh memohon maaf kepada Sumiati atas kematian ibunya. Dan dengan besar hati Sumiati memaafkan Jarko, lantas memeluknya. Karena menurut Sumiati, semua yang menimpanya itu disebabkan oleh Darso yang menjadi dalang dari semuanya. Dan tiba-tiba, dari arah belakang Jarko dan Sumiati dikagetkan oleh bangkitnya Darso kembali. Darso yang dikira Jarko telah tewas, ternyata ia masih hidup. Seketika itu Darso langsung mencabut keris yang menancap di perutnya. Dan betapa kagetnya Jarko dan Sumiati ketika ia melihat luka bekas tusukan keris itu perlahan hilang. Dan Darso pun kembali pulih seperti tak terjadi apa-apa pada dirinya. Tanpa basa-basi, Darso langsung menyerang Jarko dan Sumiati.
Sumiati yang memang sudah bersatu dengan si pendamping pun tak pikir panjang langsung melawan Darso. Namun tidak dengan Jarko. Jarko yang memang sudah terluka di punggung, ia hanya bisa menyaksikan pertarungan itu. Sembari melawan Sumiati, Darso sesekali melihat ke arah Jarko. Tampak Darso sangat marah. Karena menurut Darso, Jarko adalah pengkhianat. Dan ketika ada kesempatan, Darso pun langsung mengarahkan serangannya kepada Jarko. Sumiati yang menyadari hal itu langsung bergegas menghadang serangan Darso. Dan karena hal itu, tersungkurlah Sumiati terkena serangan Darso. Darso yang melihat Sumiati dan Jarko sedang tak berdaya pun tak membuang-buang waktu, langsung menyerang mereka. Dan untung saja, dengan sisa tenaga, Jarko pun langsung mencegat serangan Darso. Disusul oleh Sumiati yang sudah kembali bangkit, langsung membantu Jarko melawan Darso. Dan tak selang beberapa lama mereka bertarung. Darso mengeluarkan aura hitam yang langsung dengan cepat masuk ke dalam tubuh Jarko. Seketika itu tubuh Jarko langsung terpental jauh dan menghantam tembok. Jarko pun langsung tak bergerak. Sumiati yang melihat hal itu pun bergegas hendak menolong Jarko. Namun Darso tak membiarkan hal itu terjadi dan langsung mencegah Sumiati. Serangan bertubi-tubi pun dilayangkan Darso kepada Sumiati. Hingga pada akhirnya Sumiati pun mulai kehilangan kesabaran. Tiba-tiba rasa amarahnya pun memuncak, yang diakibatkan Sumiati melihat kakaknya sudah tak berdaya oleh serangan Darso. Dengan membabi buta, Sumiati menyerang balik Darso. Dan dengan cakaran Sumiati, tampak tubuh Darso pun telah banyak luka. Namun anehnya, Darso sama sekali tak merasakan sakit. Bahkan luka-luka yang ada di tubuhnya perlahan hilang tanpa bekas. Hal itu pun membuat Sumiati keheranan. Karena sekuat apa Sumiati menyerang Darso, itu seperti sia-sia saja. Karena setiap Darso terluka, luka-luka itu langsung hilang tanpa bekas. Tiba-tiba Sumiati pun teringat, kekuatan luar biasa Darso itu ada setelah sosok hitam masuk ke dalam tubuh Darso. Dan ketika Sumiati tengah memfikirkan bagaimana cara mengalahkan Darso, Darso pun dengan tiba-tiba langsung menyerangnya. Namun Sumiati tak meladeni serangan Darso, karena menurutnya itu percuma. Sumiati hanya menghindar dan menghindar. Singkat cerita, Sumiati yang telah mendapatkan jawaban langsung membagi dirinya menjadi dua Sumiati. Yang sebenarnya itu adalah si pendamping yang menggunakan rupa Sumiati. Dan kini di hadapan Darso ada dua Sumiati yang langsung menyerangnya. Dan tak lama kemudian si pendamping tiba-tiba masuk ke dalam tubuh Darso dan keluar sembari menarik sosok hitam itu. Darso pun mulai panik. Ketika ia sadar, sudah tak ada lagi sosok hitam di tubuhnya. Sumiati pun tak buang-buang waktu, langsung menyerang Darso. Di sisi lain, si pendamping juga sedang bertarung dengan si sosok hitam. Singkat waktu, si pendamping berhasil mengalahkan dan juga menyerap kekuatan si sosok hitam itu. Yang itu membuat kekuatan si pendamping menjadi berlipat. Si pendamping pun langsung kembali kepada tubuh Sumiati yang sedang bertarung melawan Darso. Ketika Sumiati sudah menyatu dengan si pendamping,
Ia pun langsung dengan mudah melumpuhkan Darso yang kini tanpa si sosok hitam. Diseranglah habis-habisan Darso oleh Sumiati. Hingga pada akhirnya Darso pun tewas. Singkat cerita, Sumiati pun berhasil membebaskan para gadis yang ditawan Darso. Dan oleh karena itu, kini Sumiati kembali diterima lagi oleh warga desa. Dan untuk Jarko sangat disayangkan, karena setelah diserang Darso, Jarko pun tewas. Kejadian itu sangat membuat Sumiati terpukul, karena sosok kakak yang baru ia temui harus meninggalkannya lagi. Jasad Jarko pun dikebumikan di samping makam sang ibu. Dan setelah kejadian itu, tampak Sumiati sedang membangun kembali rumahnya yang sempat terbakar dibantu oleh warga kampung. Di sisi lain, ada seorang wanita yang tengah berdiri di samping mayat Darso. Ia memandangi markas Darso yang telah porak-poranda. Lantas wanita itu membopong Darso dan pergi dari tempat itu. Selesai. Demikianlah kisah Sumiati bab 1. Terima kasih sudah mendengarkan dari part 1 sampai part terakhir ini ya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like dan juga subscribe-nya ya, biar kami lebih semangat lagi. Terima kasih. Saya An pamit. Sampai jumpa lagi di Anfa Voice berikutnya. Wassalamualaikum.